Bergabungnya Lisan dan Tai Tiangong secara alami membangkitkan kewaspadaan klan Liyuan dan klan besar lainnya, tetapi bergabungnya mereka juga akan mempercepat proses konsumsi matriks. Tapi di bawah serangan semua orang, ada suara abnormal lainnya di langit. Sesosok jatuh langsung dari langit dan jatuh ke tanah. Semua orang melihat ke atas pada saat yang sama, dan menemukan bahwa yang jatuh sebenarnya adalah gunung. Gunung itu dikalahkan begitu cepat. Dewa jahat begitu kuat. Dewa jahat itu masih dengan anggun melayang di udara, Waying melayang dengan lembut di punggungnya, dan ada beberapa bekas luka mengerikan di punggungnya. Tubuhnya tampaknya terluka parah oleh gunung. Tetapi di bawah perlindungan beberapa garis keturunan khusus, bekas luka itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Situasi di gunung bahkan lebih buruk, seluruh tubuhnya hampir terpotong di tengah, dan dia memandang dewa jahat di atas dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, dewa jahat akan mengambil langkah kedua. Dewa jahat memandang ke bawah ke gunung dengan puas, dan perlahan melayang turun dari udara, dan berkata pada saat yang sama aku sangat puas dengan darahmu, jadi kamu bisa tidur selamanya di duniaku untuk dewa jahat, gunung adalah penghalang terbesar. Begitu San meninggal di dunianya, dia secara permanen mendapatkan kekuatan garis keturunan San. Dengan bantuan kekuatan gaib seperti itu, jauh lebih mudah untuk membunuh orang yang tersisa. Ups, melihat pemandangan ini, jejak firasat buruk muncul di hati Suji. Meskipun tubuh induk roh Chaotic Source dipertaruhkan, dewa jahat mungkin tidak akan memberikannya kali ini. Bukan hanya duka yang mengkhawatirkan, kekuatan super lainnya, klan dari klan besar juga merasa kagum, dan sekali memperkuat serangan di tangan mereka, berharap untuk menerobos ibu roh sumber Chaotic secepat mungkin, tapi di mana waktu sekarang? Saat dewa jahat perlahan-lahan melayang ke bawah, tiba-tiba ada fluktuasi di ruang tidak jauh, dan sesosok tubuh tersandung keluar dari fluktuasi ruang. Saat Luo Zeng bergegas keluar dari ruang ini, matanya berputar-putar, dan wajahnya menunjukkan warna yang aneh. Di ruang itu, Luo Zeng telah menghabiskan beberapa tahun. Tapi raja yang bebas khawatir menemukan simpul ruang dan mengirimnya kembali. Waktunya masih terus berlanjut, perbedaan antara sebelum dan sesudah hanya setengah batang waktu dupa. Apakah seluruh dunia telah berubah? Tanah kuning kecoklatan telah berubah menjadi hijau tua, dan kabut hitam yang berputar-putar di atas telah berubah menjadi kabut putih, warna seluruh dunia sebenarnya telah terbalik. Setelah gunung yang sekarat melihat Luo Zeng, wajahnya terkejut. Luo Zeng kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kembali dari ruang yang dihapus, bahkan pegunungan tidak dapat melakukannya. Hanya dewa kuno yang kacau di belakangnya yang memenuhi syarat untuk dipulihkan. Kakak panggil Luo Yan, wajahnya penuh kegembiraan. Kakak Luo Zeng, Lan King tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Di wajah acuh tak acuh Feng Ge, ada juga sedikit kegembiraan. Ling Xuang mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, tetapi terlihat bahwa dia sangat bersemangat. Orang ini, hei, orang ini untuk sementara, saya tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya tidak ada yang bisa menjebak Luo Zeng. Orang ini selalu bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan di saat-saat kritis. Fuksi di luar dunia hebat Hunyuan, setelah melihat kembalinya Luo Zeng, tubuhnya juga terkejut, dan matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Seperti San, dia mengerti arti menghapus satu spasi. Setelah diasingkan, dia tidak bisa kembali, yang berarti Luo Zeng benar-benar tersesat di ruang yang hancur. Sikap Fuksi terhadap Luo Zeng sangat halus. Di satu sisi, dia sangat iri dengan Luo Zeng yang disukai oleh Chaos Ancient God, di sisi lain, dia juga senang melihat pertumbuhan Luo Zeng. Jauh di lubuk hatinya, dia dengan tulus berpikir bahwa Ji telah memilih objek yang salah, jadi mengapa dia harus menaruh harapannya pada Luo Zeng. Jika Luo Zeng benar-benar menghilang karena ini, itu berarti Ji benar-benar salah, itu salah. Fuksi mungkin menyelinap ke dasar kekacauan dan memberitahu Sabi fakta ini. Tapi sekarang Luo Zeng kembali. Dia kembali dari tempat sampah itu tanpa cedera. Salju tebal bergoyang, dan lapisan salju menumpuk di samping Fuksi, mencapai lutut Fuksi, tetapi dia tidak menyadarinya, dan hanya bergumam pada kerangka raksasa yang ada di kejauhan, penglihatanmu sangat akurat dewa jahat. Juga tanpa diduga, Luo Zeng akan bergegas keluar saat ini. Sosoknya sedikit berhenti di udara, dan matanya penuh dengan lelucon, hei, kupikir kamu tidak bisa kembali. Luo Zeng memperhatikan bahwa Waying, yang bergoyang di belakang dewa jahat, memiliki 3 kepala dan 6 tangan, dan ada sedikit keanehan di matanya, mengapa kamu memiliki kekuatan gaib Nuwa dan Jiuli? Kamu tidak perlu tahu ini, kamu hanya perlu tunduk padaku dengan patuh. Dewa jahat itu tertawa, dan sosoknya menghilang tiba-tiba.
Teleportasi spasial. Luo Zeng tiba-tiba terkejut. Dia diasingkan ke kehampaan itu juga karena kekuatan magis gunung itu. Belakangan, Luo Zeng menyadari bahwa gunung itu sendiri adalah tiruan dari dewa kekacauan kuno, dan kekuatan sihir luar angkasa yang dia tunjukkan secara alami dapat menembus kungkungan dunia sumber yang kacau. Tapi bagaimana dewa jahat melakukannya? Reaksi Luo Zeng tidak lambat, pada saat dewa jahat menghilang, sosoknya tiba-tiba melesat ke depan, dan bulu virus halus muncul di atas kepalanya. Sua, pada saat Luo Zeng baru saja terbang, pancaran energi Waying telah ditarik dari punggungnya, hampir menyapu punggung Luo Zeng. Luo Zeng, hati-hati, dia bisa menggunakan semua kekuatan supernatural garis keturunan. Ling Xuang mengingatkan dengan keras. Kekuatan supernatural garis keturunan semua orang ini. Mata Luo Zeng menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Dia tahu betul bahwa itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi garis keturunan dan kekuatan gaib orang-orang ini untuk bermain bersama, terutama garis keturunan San. Mampu berteleportasi sesuka hati selama pertempuran adalah keuntungan besar. Luo Zeng tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi yang sulit setelah kembali. Dewa jahat melewatkan satu pukulan, dan sosoknya menghilang lagi. Tetapi pada saat ini, San yang terbaring di tanah juga mendapatkan kembali kekuatannya, dan sosoknya juga menghilang di tempat. Saat berikutnya, San telah keluar dari dunia hitam putih ini. Saat gunung itu pindah dari dunia, dewa jahat yang telah menghilang tiba-tiba tersandung keluar dari kehampaan. Dia memandang gunung yang jauh dengan wajah marah, dan gunung itu menunjukkan senyum tipis padanya. Hanya dengan membunuh San di dunia ini, dewa jahat dapat memperoleh kemampuannya secara permanen. Tujuan dewa jahat membunuh Mumu sebelumnya adalah untuk membuat marah San, agar San tidak melarikan diri dari dunia jika dia dikalahkan, sehingga dia bisa menimba air dari keranjang bambu dengan sia-sia. Dia baru saja mengambil keuntungan, dan hanya pukulan terakhir yang tersisa, melihat San sedang sekarat, seharusnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Dewa jahat masih cemburu pada Luo Zeng, dan berniat melakukan serangan diam-diam tanpa sepengetahuan Luo Zeng. Dengan bantuan teleportasi luar angkasa, dia mudah didapat. Tanpa diduga, San memindahkan dirinya keluar dari dunia dalam keadaan seperti itu. Kekuatan supernatural garis keturunan San secara alami menghilang dalam tubuh dewa jahat, dan ketika dia tidak dapat menggunakan ruang untuk bergerak, dia secara alami dipenjara oleh Chaotic Source Grid dunia, terpaksa Seng Sheng memantulkannya keluar dari saluran luar angkasa. Luo Zeng masih sedikit bingung ketika dia melihat rasa malu dewa jahat, tetapi esensi sebenarnya dari kematian yang menyedihkan memecahkan keraguannya. Kakak Luo Zeng, dia bisa meminjam darah semua orang di dunia ini, tetapi sekali meninggalkan dunia ini, kekuatan supernatural garis keturunan yang dia pinjam akan hilang. Berpikir bahwa San telah pindah dari dunia, Luo Zeng tiba-tiba mengerti sepenuhnya. Sayang sekali, kamu kehilangan kekuatan magis garis keturunan tepat setelah aku muncul, dan itu juga kekuatan magis kebenaran dari dewa kekacauan kuno, kata Luo Zeng dengan senyum di matanya. Murid dewa jahat menyusut sedikit. Pria bernama San itu memiliki darah dewa kekacauan kuno, tidak heran. Sentu menjelaskan kepada dewa jahat tentang banyak orang kuat di dunia ini. Dewa-dewa kekacauan kuno itu adalah pendiri dari seluruh kekacauan, dan mereka juga merupakan eksistensi yang paling kuat. Pantas saja garis keturunannya dapat dengan mudah menembus kurungan spasial dari Chaotic Source Grid World. Berpikir bahwa dia telah melewatkan kekuatan magis dari garis keturunan, hatinya berdarah. Sayang sekali, dewa jahat menyesuaikan pikirannya dalam sekejap. Penyesalan seperti ini, ambil saja hidupmu untuk mengisinya. Di mata dewa jahat, rahasia Luo Zeng juga tak terhitung jumlahnya. Dia adalah makhluk yang lahir di dunia tubuh internal Luo Zeng. Jika dia bisa melepaskan dan mengendalikan tuannya, itu adalah hal yang sama menakjubkannya. Wow, darah mengalir di belakang dewa jahat, dan dia sudah terbang menuju Luo Zeng. Sosok Luo Zeng mundur ke belakang, melayang ke atas dan ke bawah. Bahkan jika dewa jahat tidak dapat berteleportasi di luar angkasa, masih tidak mudah untuk menghadapi kekuatan supernatural dari darah. Dalam sekejap mata, dewa jahat telah bergegas di depan Luo Zeng, dan bayangan merah darah telah menyapu Luo Zeng. Tetapi pada saat ini, Luo Zeng tidak hanya tidak mundur, tetapi berjalan melalui balok energi, melewati yang tak terbayangkan. Busur itu berputar di belakang dewa jahat, dan pada saat yang sama menghunus pedang panjang. Teknik tubuh Luo Zeng luar biasa, tetapi reaksi dewa jahat juga sangat cepat. Dia bahkan tidak perlu berbalik ketika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tangan yang tumbuh di kedua sisi telah mengepalkan tangan dan membombardir Luo Zeng. Pada saat ini, cahaya merah di mata Luo Zeng menyala, dan jejak ketakutan mencapai hati dewa jahat.
Kekuatan jiwa dewa jahat sangat kuat, bahkan jika itu adalah kekuatan ketakutan di mata raksasa itu, dia bisa melawan satu atau dua. Tapi di mata dewa jahat, Luo Zeng adalah pencipta yang menciptakannya, dan dia masih menyimpan jejak rasa hormat bawaan untuk Luo Zeng di lubuk hatinya. Kilasan ini benar-benar berhasil, sehingga dewa jahat itu sedikit dalam waktu singkat absen. Untuk sesaat kehilangan kesadaran, pedang panjang di tangan Luo Zeng telah dihancurkan di sepanjang bahu dewa jahat. Pedang ini menebas, dan kekuatan yang digunakan Luo Zeng tidak lemah, tetapi ujung pedang hanya memotong 3 inci. Namun dewa jahat memiliki beberapa garis keturunan dengan kekuatan gaib untuk melindungi tubuh. Tubuh Chen Jin dari klan Li Yuan saja sudah cukup untuk membuat tubuh Fajra yang tidak bisa dihancurkan, apalagi garis keturunan lain yang bisa memperkuat tubuh fisik. Dengan begitu banyak kekuatan supernatural yang ditumpangkan bersama, tubuh fisiknya lebih kuat dari Luo Zeng. Retak, klik, klik. 3 tangan kanan dewa jahat itu terulur bersama, memegang pedang panjang Luo Zeng. Di bawah restu tubuh Chen Jin, ketiga lengan kanannya bersinar dengan kilau logam, dan ketika mereka diikat pada pedang panjang, mereka membuat suara emas dan besi yang renyah. Kuang-kuang. Saat ketiga tangan kanannya mengerahkan kekuatan bersama, sebilah pedang panjang patah menjadi beberapa bagian. Sambil menghancurkan pedang panjang Luo Zeng, 3 lengan dewa jahat lainnya telah bergerak menuju Luo Zeng, dan akhirnya menangkap kesempatan bagi Luo Zeng untuk mendekat. Bagaimana mungkin dewa jahat dengan mudah membiarkan Luo Zeng melarikan diri? Tapi reaksi Luo Zeng juga sangat aneh, sebelum pedang panjang itu dipatahkan oleh dewa jahat, dia telah memilih untuk menarik tangannya dan terbang menjauh. Di bawah restu bulu cian itu, pelarian yang tampaknya sederhana itu juga mengandung teknik gerakan yang elegan dan misterius. Melihat Luo Zeng hendak menjauhkan diri dari dewa jahat, 3 tangan kiri dewa jahat tiba-tiba terbuka. Di setiap tangan kiri, ada pusaran warna-warni, dan ketiga pusaran ini meledak dengan daya tarik yang kuat, dan Luo Zeng tertarik pada pusaran itu. Itu adalah kekuatan supernatural garis keturunan dari klan Baiyu. Kata Kusai sedikit terkejut. Ups, Luo Zeng tidak boleh tersedot. Dia dan dewa jahat pada awalnya adalah satu, dan jika dia diserap, tidak akan ada hambatan sama sekali. Ling Xuang juga berkata dengan cemas. Lan Qing melihat bahwa Ling Xuang dan Shou Sai telah mengubah warna mereka bersama-sama, dan dia tidak dapat mengerti, saudari Ling Xuang, klan Baiyu ini bukan klan besar, bukan? Garis keturunan dan kekuatan supernatural mereka tampaknya bukan hal yang istimewa. Klan Baiyu adalah ras A kecil yang tidak bisa lebih kecil, kali ini dunia besar Hunyuan dibuka, dan klan Baiyu hanya mendapat 1 kuota. Namun, klan Baiyu ini beruntung, dan masuk ke area inti dunia besar sumber kekacauan tanpa melalui terlalu banyak kesulitan, tetap dalam lingkaran. Klan Baiyu ini masih menunggu kesempatan, setelah tubuh induk Chaotic Source Spirit jatuh, situasinya akan kacau, mungkin dia bisa mendapatkan ratusan Chaotic Source Spirit dalam kekacauan. Bakat garis keturunan suku Baiyu sangat istimewa, pintu masuk dunia batin mereka bukan di dantian, tetapi langsung mengarah ke telapak tangan mereka, dan dapat menciptakan daya tarik yang kuat untuk menyedot benda asing ke dalamnya. Semua gunung, sungai, pohon, dan rumah dapat disedot, dan beberapa makhluk dengan kecerdasan yang sangat rendah juga dapat disedot secara langsung. Terkadang bakat darah suku Baiyu dapat menghasilkan efek yang ajaib. Misalnya, ketika orang-orang kuat dari dunia induk menerobos sungai Tianhe, mereka suka merekrut suku Baiyu untuk masuk bersama. Hari itu, sungai itu penuh dengan jenis nyamuk yang sangat beracun, tidak hanya sangat beracun, tetapi juga sangat sulit untuk dibunuh, dan tidak dapat dilukai oleh air atau api. Tapi nyamuk jahat ini tidak memiliki kecerdasan, dan bertindak sepenuhnya berdasarkan insting suku Baiyu mengulurkan tangan mereka untuk membuka pusaran, dan mereka mampu menyedot mereka semua ke dunia batin. Sebagai pencipta dunia batin, dia maha kuasa di dunia batinnya sendiri, sehingga mudah membunuh nyamuk jahat. Namun, ada cacat besar pada bakat garis keturunan orang Baiyu, cacat ini terkait dengan cacat di dunia batin itu sendiri. Ketika makhluk cerdas apapun dimasukkan ke dalam dunia batin, ia harus rela. Seperti Luo Zeng menyerap 9.527 ke dalam tubuh untuk mengamati dunia, 9.527 harus tidak memiliki perlawanan sebelum dapat ditarik masuk. Jika ada sedikit perlawanan, tidak mungkin menarik pihak lain ke dunia batin. Kekuatan supernatural klan Baiyu hanya dapat menyerap makhluk dengan kecerdasan spiritual yang sangat rendah, atau benda mati lainnya yang tidak memiliki kecerdasan sama sekali, hampir tidak berguna dalam pertempuran yang sebenarnya, dan sepertinya sangat hambar. Tapi kali ini situasi Tulhu dan Luo Zeng berbeda. Luo Zeng dan Tulhu berasal dari asal yang sama, dan keduanya tidak menolak sedikit pun.
Di gerbang dunia besar Hunyuan, Ling Xuang pernah mengingatkan Luo Zeng bahwa dewa jahat dapat digunakan sebagai tubuh Daolian Luo Zeng, karena tidak ada tolakan di antara keduanya. Tapi kebalikannya juga benar, jika kekuatan dewa jahat cukup kuat, dia dapat dengan mudah memurnikan Luo Zeng menjadi tubuh Tao. Sekarang hal yang lebih halus terjadi. Dewa jahat meminjam darah klan Baiyu untuk menghirup Luo Zeng ke dunia batin, karena keduanya tidak menolak, dia tidak memerlukan persetujuan Luo Zeng sama sekali, dan dia bisa langsung menghirup dunia batinnya. Secara teoritis, dunia batin dewa jahat juga merupakan dunia tubuh internal Luo Zeng, tetapi tempat spiritual dewa jahat sebenarnya telah dilindungi, dan Luo Zeng sama sekali tidak dapat merasakan dan kehilangan kendali. Begitu Luo Zeng memasuki dunia batin dewa jahat, dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan dewa jahat, dan bahkan mungkin untuk disempurnakan menjadi tubuh Tao oleh dewa jahat. Ling Xuang tidak memperhatikan Lan Qing, tetapi berkata langsung dengan transmisi suara dari esensi sejati Luo Zeng, jangan tersedot. Itu mengarah ke dunia tubuh batinnya. Dia dan kamu adalah satu, dan itu akan merepotkan untuk menyedotnya. Dengarkan Luo Zeng dikejutkan oleh pengingat Ling Xuang, dan segera menyadari keseriusan masalahnya. Tepat ketika Luo Zeng sedang terburu-buru untuk membuka jarak, film cahaya transparan tak terlihat diam-diam menyelimuti di belakang Luo Zeng. Film cahaya transparan ini seperti jaring ikan untuk membungkus Luo Zeng di dalamnya. Kekuatan supernatural dari darah klan Monling. Beberapa anggota klan Monling lagi di area inti melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Kekuatan supernatural garis keturunan dari klan kecil ini tidak kuat, dan kebanyakan dari mereka lemah. Tetapi di bawah penggunaan gabungan dari dewa jahat, kekuatan yang diberikan jauh lebih kuat daripada milik mereka, yang dapat dianggap sebagai efek 1+1. Jauh lebih besar dari 2. Mengandalkan bulu itu memang dapat meningkatkan keterampilan tubuh Luo Zeng ke tingkat yang sangat misterius, tetapi film ringan ini kedap udara, diikat dan kuat, dan Luo Zeng tidak dapat merobeknya dengan kekuatan kasar. Tiga tangan kiri Dewa Sangsi meletus dengan gaya gravitasi yang kuat, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia diseret. Aku akan membantu saudaraku. Luo Yan akhirnya tidak bisa duduk diam ketika dia melihat pemandangan ini, menendang kakinya, dan terbang menuju Luo Zeng. Ling Xuang dan Feng Ge sama sekali tidak ragu, mereka melayang dan melompat ke udara. Kita semua tahu bahwa dewa jahat tidak mudah diprovokasi dalam pertempuran sebelumnya antara dewa jahat dan gunung, semua suku tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, tetapi sekarang mereka tidak bisa duduk diam ketika menyangkut keselamatan Luo Zeng. Tapi mereka hanya ingin bergabung dalam pertempuran. Sekelompok ular hitam bertanduk 4 telah mendarat di depan mereka, berubah menjadi dewa jahat hitam, menghalangi jalan mereka. Avatar dewa jahat yang diubah dari tubuh energi tidak semenakutkan dewa jahat, tetapi juga sangat sulit untuk dihadapi. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, ia akan terbentuk kembali. Ketiga wanita itu harus membersihkan klon ini terlebih dahulu. Jangan melawan, dewa jahat itu tersenyum sambil melepaskan daya tariknya. Kamu dan aku adalah satu. Jika kita dapat sepenuhnya berintegrasi, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Luo Zeng menatap dewa jahat yang berada di dekatnya, dengan tatapan dingin di matanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tipuan kecil ini dapat membuatku tak berdaya? Mata Luo Zeng sedikit menyipit, dan embusan napas yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya, dan punggungnya dengan ringan menjentikkan film ringan. Metode retak tak terbatas. Bo! Film cahaya meledak seperti gelembung dalam sekejap. Film cahaya yang hancur berubah menjadi segenggam energi cian, yang menetes ke bawah. Apa yang menetes adalah darah roh bulan ketika beberapa anggota suku roh bulan melihat pemandangan ini, ada pandangan aneh di mata mereka. Darah suku Yueling berwarna cian, dan kekuatan supernatural garis keturunan mereka tidak terlalu kuat, tetapi karakteristik film ringan ini menentukan bahwa sulit untuk dihancurkan. Jadi di gua itu sebelumnya, bahkan pedang emas yang dilepaskan oleh Banshee of Goddessness tidak menghancurkan lapisan cahaya. Luo Zeng baru saja mengulurkan tangan dan menjentikkan dengan ringan, dan memecahkan film cahaya. Tidak hanya itu, film cahaya itu bahkan kembali ke esensi energi aslinya, dan berubah menjadi darah ras roh bulan. Apa artinya ini? Reaksi dewa jahat juga sangat aneh, melihat film cahayanya pecah, jalan di belakangnya juga berubah menjadi sinar energi, seperti tentakel gurita, bergulir ke arah Luo Zeng dari segala arah. Tidak banyak peluang untuk menyerap Luo Zeng ke dunia batin, setelah dihirup, itu akan dilakukan sekali dan untuk selamanya, dan dewa jahat tidak mau menyerah. Menghadapi pancaran energi yang bergulir ke arahnya, Luo Zeng tidak mengelak atau menghindar, dengan tangannya seperti pengocok melambai ringan, dengan lembut menyapu ke arah pancaran energi itu. Bas, bas, bas.
Tapi semua pancaran energi yang disentuh oleh Luo Zeng berubah menjadi tetesan hujan darah merah. Kekuatan supernatural garis keturunan ini semuanya dikembalikan ke bentuk aslinya satu persatu. Di luar dunia hitam dan putih, San telah memperbaiki luka yang mencengangkan di perutnya, dan pukulan dari dewa jahat itu hampir menghancurkan dunia batinnya. Itu memang pukulan yang fatal. Sementara dia terus-menerus memperbaiki lukanya, dia juga memperhatikan pertempuran antara Luo Zeng dan dewa jahat. Setelah melihat metode yang digunakan oleh Luo Zeng, mata San penuh dengan ketidakpercayaan, metode untuk kembali ke masa lalu. Tidak. San tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Apakah itu film cahaya klan roh bulan atau Wai Ying? Hanya dengan merangsang kekuatan supernatural dalam darah mereka dapat ditampilkan, dan energi ini dapat ditelusuri kembali ke bentuk aslinya melalui waktu, dan efek ini akan terjadi, dihasilkan. Tetapi di dunia ibu, aturan waktu adalah kategori kebenaran, sangat sulit untuk diguncang, dan tidak dapat digunakan sama sekali. Yang paling penting adalah aura yang dipancarkan oleh Luo Zeng tidak ada hubungannya dengan waktu, ini lebih seperti arti sebenarnya dari satu jalan, satu arti sebenarnya dari Tao yang belum pernah dilihat oleh pintu. Bukan hanya pegunungan yang membingungkan. Di luar dunia besar Hunyuan, Fuxi juga memiliki wajah yang aneh. Dia merasa bahwa dia menjadi semakin tidak bisa melihat melalui Luo Zeng. Arti sebenarnya dari Tao adalah jalan ke sisi lain dunia. Setelah makna sebenarnya dari tubuh suci yang memotong diri sendiri dilarang, sekarang 1 dari 13 bagian hilang, dan hanya 12 yang tersisa. Nafas yang baru saja dilepaskan Luo Zeng sangat mirip dengan nafas makna sebenarnya, di mana dia mengembangkan arti sebenarnya dari suatu jalan. Atau apakah saya melewatkannya? Fuxi belum pernah melihat hal yang aneh, dan dia bingung. Sebelumnya, Luo Zeng tidak memiliki sarana seperti itu. Setelah diasingkan oleh gunung, dia kembali dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Apa yang dia alami dalam waktu sesingkat ini? Fuxi disebut kaisar manusia, dan dia adalah yang kedua setelah dewa kekacauan kuno. Tapi ada terlalu banyak misteri di seluruh kekacauan, bahkan dia tidak tahu seperti. Yang Fuxi duga, Luo Zeng telah berbalik, dan cahaya biru keluar dari tangannya, langsung menuju ke dewa jahat. Tulhu tidak mengharapkan metode Luo Zeng, jadi dia tidak bisa membela diri, dan dadanya langsung ditusuk dengan luka melingkar setebal sumpit. Lukanya sembuh dengan cepat setelah beberapa saat menggeliat. Sinar energi yang ditembakkan oleh Luo Zeng cukup untuk melukai dewa jahat, tetapi tidak dapat melukai akarnya. Namun, dia tidak menyangka cahaya biru akan membunuh dewa jahat. Memanfaatkan kesempatan ini, sosoknya menarik busur aneh di udara, dan dia benar-benar menjauhkan diri dari dewa jahat. Itu adalah kesempatan besar untuk menyerap Luo Zeng barusan, tapi saya tidak menyangka akan dihancurkan oleh cara aneh Luo Zeng. Di bawah cemberut dewa jahat, energi hitam berubah menjadi sepasang sayap lebar, dan dengan kepakan sayap yang tiba-tiba, dia bergegas menuju Luo Zeng seperti kilat. Tapi bagaimana sayap kental dewa jahat bisa dibandingkan dengan bulu raja sayap? Apakah itu kecepatan atau kelincahan? Keduanya tidak berada pada level yang sama. Energi dari 3 warna ujung jari Luo Zeng terus bertahan, dan dia diam-diam akan menghindarinya ketika dewa jahat dekat dengannya. Energi dari 3 warna menjauh dari 3 sudut. Arti sebenarnya dari gedung 3 roh itu sendiri adalah kekuatan gaib yang digunakan untuk menciptakan sesuatu. Dalam hal energi murni, itu lebih kuat dari arti sebenarnya lainnya. Ketika pertama kali memasuki ruang Raja Wuyu, dia ditahan oleh sekelompok kecil monster. Bisa dibayangkan. Keduanya mengejar dan melarikan diri di udara, dan dewa jahat tidak hanya gagal menyentuh lengan baju Luo Zeng, tetapi juga ditembus oleh energi 3 warna dari waktu ke waktu. Jika bukan karena fisiknya saat ini, luka biasa dapat diperbaiki dalam sekejap mata, saya khawatir Luo Zeng telah dipukuli menjadi saringan. Setelah mengejar beberapa saat, dewa jahat akhirnya menghentikan sosoknya dan menatap Luo Zeng dengan matanya. Ini jelas bukan cara untuk terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan dikonsumsi oleh Luo Zeng. Penciptaku, berani melawanku dengan bermartabat. Dewa jahat berkata dengan sedikit goyangan tubuhnya, dan Wai Ying bubar dari punggungnya, 3 kepala dan 6 lengan menghilang, dan tubuh emas di tubuhnya juga memudar. Dia benar-benar membuang semua kekuatan supernatural garis keturunannya. Luo Zeng melayang di udara, mengambil bulu hijau zamrud di atas kepalanya di tangannya, dan dengan lembut membelai apa yang bermartabat dan tegak. Ini adalah kemampuan yang diberikan kepadaku sebagai tanda dari pantai seberang. Mengapa harus saya meninggalkan kekuatan saya dan mengambil kelemahan saya? Dewa jahat dengan senyum dingin, suaranya tiba-tiba berubah dalam hal ini, itu hanya bisa menunjukkan kengerian dunia ini yang sebenarnya.
Aliran energi hitam putih ini dunia anti warna mulai berakselerasi. Energi hitam berubah menjadi awan dan berkumpul di atas kepala dewa jahat, seperti jurang yang sangat dalam. Di bawah pengumpulan energi ini, garis petir hitam sekali lagi terbentuk, menyerang tubuh dewa jahat. Retak, retak. Setiap kali sambaran petir hitam mengenai dewa jahat itu, wajahnya terlihat berkedut. Rasa sakit seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Luo Zeng ingat bagaimana klan Li Yuan yang digigit ular hitam bertanduk 4 meratap. Petir hitam yang keluar dari pusaran menjadi semakin ganas, dan wajah dewa jahat itu menjadi semakin menyakitkan, tetapi ukurannya juga semakin besar dan kuat selangkah demi selangkah. Sebelumnya, roh jahat, aura Luo Zeng dan San berada di puncak level yang sama, selama mereka tidak buta, mereka bisa mendeteksinya. Tapi sekarang aura dewa jahat telah bangkit kembali. Sulit bagi pembangkit tenaga alam sumber caotik biasa untuk menahannya. Di bawah paksaan suasana seperti ini, banyak anggota klan di dunia anti warna hitam putih ini merasa tidak nyaman, dan mereka semua merasakan ancaman besar. Klon dewa jahat yang awalnya bertarung dengan ketiga wanita itu juga berubah menjadi energi hitam dan bergabung menjadi pusaran di atas. Luo Yan, Ling Xuang dan Feng Ge juga terbang bersama dan berdiri berdampingan dengan Luo Zeng. Saudaraku, Luo Zeng. Setelah merasakan hembusan nafas dewa jahat, mereka secara alami ingin maju dan mundur bersama Luo Zeng. Kamu turun, perintah Luo Zeng dengan nada belak-belakan. Tapi, Luo Yan hendak berdebat, tetapi melihat wajah serius kakaknya, dia kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, dan matanya memerah. Melihat ekspresi Luo Yan, Luo Zeng sedikit melunakkan hatinya, dan berkata orang ini lahir karena aku, dan aku harus menjadi orang yang menaklukkannya. Kamu tidak cukup untuk melawannya. Beberapa pertempuran tidak terlalu kuat, mereka tidak hanya tidak dapat membantu Luo Zeng di sini, tetapi mereka juga akan menghalangi tangan dan kaki mereka. Kami selalu bisa membantu, kata Feng Ge dengan keras kepala. Perjalanan ke dunia hebat Hunyuan ini sekali lagi membuat Feng Ge memahami para jenius di dunia ini. Seperti Feng Ge, Kesedihan, dan Ling Xuang, mereka dianggap sebagai puncak generasi mereka di Tiangong, tetapi mereka benar-benar lebih lemah dari San, Tulhu, dan Luo Zeng. Kekuatan sebenarnya dari ketiga orang ini dapat sepenuhnya mengguncang pembangkit tenaga alam sumber caotik. Meski begitu, dia tetap memilih untuk berdiri di sisi Luo Zeng. Pada saat ini, gunung di kejauhan tiba-tiba menjangkau dan melakukan tendangan voli ke arah Luo Zeng, dan sebuah ruang menyelimuti ketiga wanita itu. Ketika garis besar ruang ini digariskan oleh gunung, ketiga wanita itu menghilang dari sisi Luo Zeng dan kembali ke Kusai. Luo Zeng dan San saling berhadapan di langit, dan San menunjukkan senyum tipis, tetapi berkata saya ingin melihat Anda dan dia bertarung secara adil. San memasuki dunia sebagai tiruan dari Chaos Ancient God, dan dia adalah sangat canggih dalam berurusan dengan orang. Kesombongannya terukir di tulangnya, dia tidak pernah menempatkan lawan dengan level yang sama di matanya, apakah itu Luo Zeng atau Dewa Jahat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya. Apakah itu pengetahuan, kelahiran, atau bakat, seharusnya tidak ada perbandingan. San tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan di tangan Dewa Jahat. Dapat dianggap bahwa ia memiliki pikiran yang tenang dan dapat menerima kemunduran ini. Dia ingin melihat apakah Luo Zeng adalah lawan Dewa Jahat. Bukan hanya San yang menantikan pertempuran ini, tetapi banyak pemimpin di luar Hunyuan Great World juga menunjukkan minat yang kuat di wajah mereka. Bocah berbaju hitam itu bahkan mengalahkan pegunungan, dan dunia tempat dia turun benar-benar mendominasi. Ini benar-benar orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Saya pikir begitu junior ini masuk ke alam sumber caotik, mereka tidak akan jauh di belakang kita. Para pemimpin ini tidak memiliki pandangan sekte sekarang, mereka hanya ingin melihat, Luo Zeng siapa yang lebih kuat atau Dewa Jahat. Sebaliknya, para pemimpin Tiangong, seperti Qiu Yinhe dan Lin Zanting, lebih gugup. Qiu Yinhe tahu bahwa akan ada pertempuran antara Luo Zeng dan Dewa Jahat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dewa Jahat itu begitu kuat. Setelah ketiga gadis itu dipindahkan ke bawah gunung, mereka tidak terburu-buru. Menghadapi Dewa Jahat yang terus-menerus diperkuat oleh petir hitam, senjata peradaban di dunia batin Luo Zeng secara bertahap muncul, dan saat dia mengangkatnya dari udara tipis, papan catur Qian muncul di tangan Luo Zeng. Luo Zeng mengulurkan tangan dan menjentikkan papan catur, bidak catur muncul di atasnya, dan kemudian patung safir muncul di sampingnya. Patung aneh. Token seperti kedatangan dari sisi lain. Patung ini lemah. Token seperti keturunan dari sisi lain ini tidak tahan dengan pukulanku. Ketika semua orang melihat patung itu,
mereka tidak bisa membantu menggelengkan kepala. Luo Zeng adalah keledai yang malang. Totem dewa kekuatan Luo Zeng yang menyatu lebih kuat dari yang ini, mengapa dia menjatuhkan ini? Ling Xuang tampak bingung. Apa yang kakak ingin lakukan? Luo Yan juga terlihat penasaran. Ketika Feng Ge melihat papan catur safir, matanya sedikit berkedip, di antara orang-orang yang hadir, dialah satu-satunya yang mengetahui kekuatan papan catur ini. Setiap kali patung jatuh, kekuatan patung akan bertambah 1 poin. Di Istana Taidi, Luo Zeng hampir tidak pernah bergerak, dan hanya menggunakan patung-patung ini untuk menghancurkan Chungsuan dari Chaotic Origin Realm. Jika patung-patung ini tumbuh ke tingkat yang menakutkan, secara teoritis mereka dapat menghancurkan dewa-dewa jahat. Tetapi sebagian besar yang tidak tahu apa-apa bingung. Saat Luo Zeng menjentikkan papan catur safir lagi, patung safir kedua juga datang, diikuti oleh yang ketiga, keempat, dan kelima. Setiap patung safir telah menambahkan sekitar 100 kekuatan ilahi, dan ukuran serta kekuatannya juga semakin bertambah. Tapi untuk beberapa napas, ada lebih dari selusin patung safir di sekitar Luo Zeng. Pertumbuhan patung safir itu teratur. Patung safir ke-14 sudah memiliki kekuatan 1000 dewa, yang pada dasarnya adalah ambang alam sumber kekacauan terlemah. Tentu saja, ini murni dibatasi oleh kekuatan. Faktanya, AK-14A patung safir tidak cukup untuk melawan yang kuat di alam sumber caotik, bahkan Ling Xuang. Dan Feng Ge bukanlah lawan di level ini. Ketika Luo Zeng turun ke 20 patung safir, pusaran di langit akhirnya menghilang. Seluruh tubuh Tulhu gelap gulita, seolah-olah terbuat dari baja hitam. Aura tumpul dan berat terpancar dari tubuhnya, tingginya lebih dari 2 kali lipat, dan sederet paku hitam menjulur dari bahunya, seperti taring monster. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan warisan dunia, Anda harus merasa terhormat, kata dewa jahat, menatap Luo Zeng. Apa warisan dunia? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa token dari sisi lain yang dapat menjatuhkan dunia adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Setidaknya kekuatan kejahatan saat ini dewa dapat langsung membunuh banyak orang kuat di alam sumber caotik. Tidak melihat keadaan dewa jahat saat ini, beberapa orang asing merasa tenggorokan mereka terasa sedikit kering. Mereka memiliki harapan besar untuk mencapai alam sumber caotik, tetapi kekuatan mereka saat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan alam sumber caotik, seberapa memalukan ini bagi mereka. Luo Zeng memegang papan catur safir di tangannya, menekan jari-jarinya pada bidak catur dan mendorong dengan lembut, semua patung safir menjadi hidup segera, dan langsung menuju dewa jahat. Wosh! Wosh! 10 patung safir bergegas menuju dewa jahat secara bersamaan. Dewa jahat melihat patung-patung safir ini, dengan ekspresi jijik di wajahnya, melangkah di udara, dan mengulurkan tangannya untuk dengan ringan menyeka patung-patung safir yang bergegas ke arahnya. Wow, patung-patung safir ini telah hancur berkeping-keping. Fragmen hijau zamrud tersebar seolah-olah hujan. Ini mengecewakan, terlalu lemah. Dewa jahat menggelengkan kepalanya dan terus berjalan di udara, seolah berjalan menuruni tangga tak terlihat selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru, dia menikmati perasaan itu. Dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan, kepanikan, dan kegelisahan orang-orang di bawah ini. Dia tidak cukup kuat sekarang, tetapi cepat atau lambat, semua makhluk dalam kekacauan akan jatuh ke dalam keadaan yang tidak nyaman. Melihatnya, dia tidak punya pilihan selain berlutut dan menyerah. Wajah Luo Zeng tetap tidak berubah, tangannya menekan bidak catur lagi, dan dengan sedikit dorongan, patung safir gelombang kedua pergi ke dewa jahat lagi. Ada juga 10 patung safir di gelombang kedua. Ketika Luo Zeng mengalahkan Chun Xuan, hanya patung safir ke-17 dan 18 yang turun. Desir, desir. Patung safir gelombang kedua sudah menjadi Zhang Su tinggi, dan tubuh safir ini sudah sangat kuat, bahkan Chung Xuan di alam asal caotik sulit dihancurkan. Menghadapi gelombang kedua dari 10 patung safir, ekspresi dewa jahat tetap tidak berubah. Dia hanya melompat dengan ringan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergema di udara, dan bahkan sebelum dia melihat bagaimana dia bergerak, patung-patung safir itu pecah lagi. Terlalu lemah, terlalu lemah. Dewa jahat berkata dengan tidak sabar, dan mendarat di langkah yang tak terlihat lagi, dan terus berjalan perlahan menuju Luo Zeng. Kulit Luo Zeng berangsur-angsur menjadi serius. Dewa jahat yang menggunakan warisan dunia memang telah terlahir kembali dan berkuasa. Dia menahan ekspresinya, dan menekankan jarinya pada papan catur safir lagi, dan patung safir gelombang ketiga bergegas lagi. Kekuatan kumpulan patung safir ini sudah memiliki 2 atau 3 ribu kekuatan ilahi, melampaui banyak pembangkit tenaga alam sumber caotik.
Meskipun kekuatan fisik mereka tidak menantang surga seperti perpaduan roh sumber caotik, mereka tidak lemah tapi yang pertama tiga kumpulan patung safir masih rentan terhadap dewa jahat, semakin dekat dengan dewa jahat, patung-patung ini hancur seperti reruntuhan. Melihat pemandangan ini, banyak orang asing di bawah merasa hati mereka bergetar. Ribuan kekuatan supernatural yang turun dari sisi lain, rentan di tangan orang ini. Sekalipun alien ini adalah yang terbaik dari semua klan, tidak mudah untuk mendapatkan salah satu patung safir, meskipun patung safir ini tidak memiliki kemampuan khusus, tapi kekuatannya saja sudah menakutkan. Kakak, kekhawatiran di wajah Luo Yan menjadi semakin intens. Mata Luo Zeng menjadi semakin bermartabat, tetapi dia masih menjentikkan papan catur, dan patung safir gelombang keempat turun lagi. Dia tahu betul bahwa patung safir ini tidak bisa mengalahkan dewa jahat. Hanya ada 81 bidak catur di papan catur, dihitung berdasarkan fakta bahwa setiap patung safir meningkat 100 kekuatan dewa, patung safir yang paling kuat dapat memiliki 8.100 kekuatan dewa. Kekuatan semacam ini sudah sangat menakutkan, dan beberapa pembangkit tenaga Chaotic Source Realm mungkin tidak dapat mencapai angka ini. Tetapi dalam tingkat konfrontasi ini, kekuatan murni mungkin sulit untuk menyelesaikan masalah. Tapi Luo Zeng secara alami memiliki niatnya sendiri, setidaknya menggunakan papan catur safir untuk menguji sebagian dari kekuatan dewa jahat, dan bahkan menyimpulkan batasnya. Hanya saja hal itu menghabiskan terlalu banyak kristal dewa. Semua patung safir ini keluar, dan kristal dewa yang dikonsumsi adalah sosok astronomi. Dewa jahat juga dapat melihat niat Luo Zeng, tetapi dia tidak peduli sama sekali, atau dia hanya mengikuti ide Luo Zeng. Dia ingin Luo Zeng memahami bahwa tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. Tujuannya adalah untuk ditelan sendiri dan diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Ini membunuh orang dan membunuh orang. Patung safir gelombang keempat dihancurkan berkeping-keping oleh dewa jahat lagi. Tapi kali ini, dewa jahat tidak lagi bertindak enteng seperti sebelumnya. Setidaknya dewa jahat meninju setiap patung safir, menghancurkannya berkeping-keping. Tidak cukup babak kelima, babak keenam. Setiap kali patung safir tumbuh, semakin sulit bagi dewa jahat untuk menyelesaikannya. Baru setelah patung safir gelombang ketujuh muncul, wajah dewa jahat itu menunjukkan sedikit kehati-hatian. Ledakan. Pukulan dewa jahat tidak bisa lagi menghancurkan patung safir, dan bahkan tidak bisa menghasilkan retakan. Murni dalam hal kekuatan, ukiran batu giok ini memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, tapi sayangnya tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, dan mengulurkan bilah tulang hitam legam dari lengannya patung safir. Bilah tulang itu adalah terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Patung safir padat berada di bawah bilah tulang, seperti daging dan darah yang lembut, benar-benar terendam. Caca-caca, sebuah suara kecil terdengar, dan dalam beberapa tarikan napas, patung-patung itu dipenggal. Gunung di kejauhan melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajahnya menjadi lebih rumit. Bahkan gunung di masa jayanya tidak bisa melawan patung-patung safir tersebut, sehingga hanya bisa memilih untuk mengasingkan patung-patung tersebut. San dikalahkan oleh token dari pantai seberang. Karena darahnya yang kuat, San tidak terlalu bergantung pada token dari pantai seberang. Sebagian besar token dari pihak lain yang dia bawa sebagian besar adalah bala bantuan, hanya untuk kekuatan pihak lain. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain adalah hasil dari reinkarnasi kacau yang tak terhitung jumlahnya. Waktu telah memberi pihak lain terlalu banyak latar belakang, berbagai metode rumit, kemampuan yang sangat kuat, dan beragam. Tidak peduli seberapa kuat gunung itu, tidak ada yang bisa dilakukan jika Anda dikurung oleh sempoa kesedihan. Token dari sisi lain perpaduan dewa-dewa jahat harus mewakili peradaban, jika tidak, dunia seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Mampu menemukan peradaban yang berdiri di belakangku adalah kesempatan melawan langit. Luo Zeng, kamu harus mengakui kekalahan gumam San. Setelah patung safir gelombang ketujuh dihancurkan oleh dewa jahat lagi, hanya ada satu patung yang tersisa di sekitar Luo Zeng, yang merupakan patung ke-81. Patung ke-80 memiliki 8.000 kesaktian, dan patung ke-81 memiliki 8.100 kesaktian, perbedaan antara keduanya sangat kecil. Baru saja, dewa jahat membersihkan 10 patung sekaligus, dan patung terakhir yang tersisa lebih baik daripada tidak sama sekali. Dewa jahat masih berjalan di udara dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Dia hanya berjarak lebih dari 10 kaki dari Luo Zeng. Dia mendengar dia bertanya kamu tidak benar-benar memiliki kemampuan ini. Aku tidak pernah mengasihani yang lemah, jika trufmu kartu hanya papan catur ini, maka aku bahkan tidak tertarik. Dewa jahat itu merasa sedikit emosional. Ini adalah sang pencipta,
keberadaan Maha Kuasa dan Maha Tahu yang pernah dia butuhkan untuk berlutut, dan bahkan memandang ke atas. Tanpa sadar, dia telah benar-benar melampaui dia, dan di bawah tatapan seperti itu, dia bahkan merasa bahwa Luo Zeng sangat lemah dan rentan. Luo Zeng diam, tapi dia memikirkannya di dalam hatinya. Kekuatan pamungkas harus mencapai 7 atau 8.000 kesaktian. Tapi taji tulang hitam di antara tangannya lebih kuat. Patung safir yang telah tumbuh 7 atau 80 kali masih rentan di tangannya. Sambil berpikir dengan Luo Zeng mendorong bagian terakhir dari papan catur safir keluar. Patung safir terakhir berubah menjadi binatang raksasa, dan terbang menuju dewa jahat itu lagi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat binatang safir raksasa itu berlari di depan dewa jahat, tubuh dewa jahat itu tiba-tiba berputar, dan sebuah tinju menghantam binatang safir raksasa di depan. Raksasa safir menelan ludah, dan sepasang cakar tebal membungkuk ke kiri dan ke kanan, meraih ke arah dewa jahat. Dengan kekuatan binatang safir raksasa terakhir, itu cukup untuk menantang tubuh induk dari roh sumber caotik. Dewa jahat melihat dua cakar tajam datang langsung ke arahnya, lengan kiri dan kanannya naik turun, dan taji tulang hitam yang berdiri terbalik di belakang lengannya telah berubah menjadi dua tenda hitam. Retak, retak, cahaya hitam dengan bersih memotong cakar tajam monster safir. Retak, mengikuti lengan kanan dewa jahat yang tiba-tiba terangkat, cahaya hitam lain datang dari bawah ke atas, dan itu benar-benar merobek monster safir dan memotongnya menjadi dua bagian. Binatang safir raksasa terakhir jatuh lurus ke bawah. Sudah berakhir, giliranmu. Dewa jahat tidak lagi ragu-ragu, seperti burung pemangsa yang menukik ke arah Luo Zeng tidak jauh di bawah. Dua taji tulang hitam di tangan kanannya terseret di udara, menyebarkan jejak pijaran energi. Jika bukan karena Chaotic Source Great World untuk menstabilkan ruang dengan orang yang kuat, dewa jahat mungkin bisa melakukannya menarik serangkaian retakan di ruang angkasa. Swoosh! Menghadapi dampak dewa jahat, bulu cian di kepala Luo Zeng berkilauan. Dia seperti daun yang berkibar tertiup angin dan hujan, bulu tipis, dan fluktuasi energi para pengikut terus menghindari dan mundur. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajah dewa jahat itu sama sekali. Tentu saja dia mengerti bahwa teknik tubuh Luo Zeng sangat cerdik, tetapi menghindar tidak ada artinya. Menurut pendapatnya, Luo Zeng hanyalah seekor semut yang menari di kaki gajah. Bisakah menghindari satu serangan, lalu 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali? Asal kena sekali, semut ini cukup diinjak-injak berkeping-keping. Di antara dua orang di udara, yang satu sangat kuat dan yang lainnya sangat cekatan, dan di mata semua orang, mereka memulai pengejaran yang benar-benar luar biasa. Meskipun sebagian besar orang di Lisan masih berpartisipasi dalam pengepungan Chaotic Origin Spirit Mother, Luo Yan tidak repot-repot untuk melihatnya sama sekali. Tinjunya terkepal erat, dan kukunya tertanam di dagingnya. Kakak laki-laki hampir menari di ujung pisau, setiap serangan dewa jahat membuatnya mati lemas. Lan Qing, Huo Ze, Feng Ge dan yang lainnya semuanya gugup. Tapi di antara kerumunan, hanya Ling Xuang yang memiliki ekspresi berbeda, matanya penuh keraguan dan keterikatan, dan dia tidak berani mengambil keputusan. Begitu dia memutuskan, harga yang harus dibayar terlalu tinggi, dan dia tidak akan pergi ke nenek selama bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah. Wosh! Luo Zeng, yang berlari sepanjang jalan, menghindari pukulan taji tulang hitam, dan cahaya putih dengan cepat mekar di mata kanannya. Penglihatan sejati. Ketika cakrawala nyata terungkap, alis Luo Zeng berdiri, masih tidak ada kekurangan. Visi yang sebenarnya tidak efektif untuk yang kuat di alam sumber caotik, Luo Zeng telah lama mengkonfirmasi hal ini. Ketika dia mengamati Ratu Semut, dia juga gagal menemukan kekurangan pada Ratu Semut. Namun tidak dapat menemukannya bukan berarti tidak ada cacat, hanya saja fungsi khusus dari Chaotic Source Spirit Crystal telah menutupi kekurangan tersebut. Ketika roh sumber kekacauan mengkristal menjadi kelelahan, kekurangannya akan muncul secara alami. Dewa jahat bukanlah orang yang kuat di alam sumber caotik, tetapi masih tidak dapat menemukan kekurangan, yang agak tidak masuk akal. Mungkinkah dia adalah eksistensi abadi di dunia warna terbalik hitam dan putih ini? Tepat ketika taji tulang hitam lewat di depan Luo Zeng lagi, lapisan hitam pekat tiba-tiba muncul di tangan Luo Zeng. Setelah melindungi tangan kanannya dengan larutan batu penyegel, dia menjentikkan taji tulang dewa jahat. Metode retak tak terbatas. Luo Zeng mencoba memecahkan taji tulang dan memulihkannya. Tetapi ketika kekuatan gaib Sanling Jianwu yang sebenarnya ditampilkan, taji tulang hitam tetap tidak bergerak. Metode pemecah tak terbatas tidak dapat memecahkan semua zat. Dengan kemampuan Luo Zeng saat ini, dia masih dapat memecahkan benda padat biasa,
tetapi taji tulang hitam ini jelas kuat hingga tingkat yang mengerikan, dan tidak berpengaruh. Saat tangan Luo Zeng menyentuh taji tulang, itu juga terkikis oleh kekuatan yang kuat bahkan dengan perlindungan dari larutan batu penyegel, seluruh lengan kanannya kehilangan kesadaran. Memanfaatkan sedikit kehilangan kesadaran Luo Zeng, Dewa Jahat melambaikan tangannya, dan taji tulang menebas ke arah kepala Luo Zeng, dan tenda hitam di bawah gulungan berkecepatan tinggi hampir terpelintir menjadi bunga hitam. Luo Zeng naik dan turun beberapa kali di bunga ini, dan akhirnya dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Dewa Jahat, dan tidak ada ruang untuk mengelak. Boom! Dewa Jahat menginjak dada Luo Zeng. Luo Zeng, yang dipukul dengan keras, jatuh langsung dari langit seperti meteor. Boom! Sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kaki dihancurkan ke tanah. Luo Zeng juga kalah. San diam-diam melirik Luo Zeng, lalu menutup matanya. Hasil ini juga diharapkan. Luo Zeng kembali setelah diasingkan olehnya, yang benar-benar membuat San merasa luar biasa. Namun kekuatan tempur yang dia tunjukkan tidak cukup untuk melawan Dewa Jahat. Patung yang turun dari papan catur safir itu kuat, tetapi jika itu adalah gunung yang harus dihadapi, itu hanya akan terasa rumit, dan bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan patung-patung itu. Sejauh menyangkut keadaan Dewa Jahat saat ini, sebagian besar pusat kekuatan alam sumber caotik tidak cocok untuknya. Ketika Luo Yan melihat pemandangan ini, bagaimana dia bisa menahannya? Dia akan bergegas menuju Luo Zeng ketika dia mengambil langkah, dan sebuah tangan tiba-tiba terulur di sampingnya untuk memeluknya. Luo Yan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Ling Xuang. "Kamu bukan tandingan Dewa Jahat," kata Ling Xuang. Ekspresi marah muncul di wajah Luo Yan dan bertanya, "Mungkinkah kamu lawannya?" "Aku juga bukan, tapi aku bisa membuatnya mati." Ling Xuang melepaskan tangan Luo Yan dan berjalan menuju Luo Yan Zeng pergi ke sana. Zhou Yun, Feng Ge dan yang lainnya penuh keheranan, Dewa Jahat yang tidak bisa dihadapi siapapun, Ling Xuang bisa membiarkannya mati, mengapa dia harus? Tapi melihat ekspresi Ling Xuang yang sangat teguh, sepertinya dia tidak berbohong. Pertempuran yang membosankan. Dewa Jahat mengulurkan tangan hitam murni, dan kekuatan darah suku Baiyu kembali ke tubuhnya, dan pusaran di tangannya dibuka lagi. Meskipun Dewa Jahat terus mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Luo Zeng, Dewa Jahat juga tahu bahwa Luo Zeng masih memiliki beberapa rahasia yang luar biasa, belum lagi keduanya berasal dari asal yang sama, dan tidak ada salahnya menyerap Luo Zeng. Ketika Dewa Jahat turun menuju lubang besar, Ling Xuang juga bergegas dari kejauhan, dan pada saat yang sama memarahi dengan suara dingin jauhi Luo Zeng. Dewa Jahat sama sekali tidak memperhatikan Ling Xuang Nona, mereka tidak berharga di matanya. Mereka bisa dibunuh dengan satu jari, bagaimana dia bisa mendengarkan Ling Xuang? Tetapi pada saat ini, perasaan aneh muncul dari hati Dewa Jahat. Putong, putong, putong. Setiap kali Ling Xuang mengambil langkah, Dewa Jahat itu merasakan jantungnya berdetak sedikit, dan suara detak jantungnya terdengar di telinganya. Setelah Dewa Jahat membuka warisan dunia, dia sama sekali bukan tubuh manusia sekarang, di mana ada detak jantung. Tapi suara detak jantung sebenarnya mengambang di telinganya. Ini sama sekali bukan ilusi. Putong, putong, tinggalkan Luo Zeng, atau kamu akan mati. Ling Xuang menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Tidak ada yang hadir yang bisa mendengar detak jantungnya, hanya Ling Xuang dan Xie Shen yang bisa mendengarnya. Jantung kaki tangan. Luo Zeng mendapatkan 2 potong hati kaki tangan di kuil Mitian. Setelah diberitahu oleh Qiu Yinhe, salah satu dari mereka dipaksa pergi ke Luo Zeng, dan yang lainnya diserahkan ke Gunung Tai oleh Ling Xuang. Tetapi Luo Zeng tidak tahu bahwa Ling Xuang tidak menyerahkan hati kaki tangannya, dia memilih untuk menyimpannya sendiri. Ermau telah menceritakan tentang fungsi hati kaki tangan, dan Ling Xuang memahaminya dengan jelas. Jadikan diri Anda kaki tangan dengan makhluk hidup manapun, dan jika Anda mati, kaki tangan itu juga akan mati. Suatu kali, makhluk dari klan Serigala Surgawi pada tahap awal alam sumber caotik, mengandalkan hati seorang kaki tangan untuk membunuh Sun Wang yang paling kuat. Sekarang sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan Dewa Jahat. Apa detak jantung ini? Dewa Jahat itu akhirnya menatap lurus ke arah wanita berbaju putih di tepi lubang. Apakah itu detak jantung yang aneh atau nada persetujuannya? Itu berarti pihak lain sepertinya tidak bercanda. Senyum muncul di wajah kembar Pezou Ling Xuang, kamu juga punya waktu ketika kamu takut. Jika kamu takut, pergilah dari sini. Kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup, begitu juga aku, jika tidak, mati. Kata-kata Ling Xuang. Tiba-tiba biarkan Dewa Jahat jatuh ke dalam dilema. Intuisi membuat Dewa Jahat berpikir bahwa Ling Xuang tidak berbohong,
Tetapi kedengarannya sangat konyol sehingga dia ditakuti oleh seorang wanita dari Tiangong. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Yang lainnya, termasuk pegunungan di kejauhan, penuh keheranan. Bagaimana ini terjadi? Dewa jahat yang perkasa benar-benar menunjukkan niat untuk mundur di depan Ling Xuang. Tidak bagus, Qiu Yinhe mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Setelah Luo Zeng kembali terakhir kali, dia mendapatkan hati kaki tangan dari pantai lain, dan salah satu dari mereka diserahkan ke Gunung Taiyi oleh Ling Xuang. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membayarnya. Ada 2 hati kaki tangannya. Kamu gadis bodoh. Lin Zanting juga tercengang ketika mendengarnya, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Agaknya gadis kecil Ling Xuang yang menyembunyikan hati kaki tangan lain dan menyimpannya secara pribadi. Benda ini sangat kuat, tetapi Anda harus mengorbankan hidup Anda. Bagaimana Ying Lao bisa menerimanya? Tapi mereka hanya bisa khawatir di luar. Putong. Tanda seru. Aku hanya akan memberimu 10 napas untuk pergi. Wajah Ling Xuang sepertinya tertutup embun beku. Dia telah mengambil keputusan setelah berjuang untuk waktu yang lama, dan mulai menghitung mundur pada saat yang sama. 10. 9. 8. 7 jejak cahaya hitam menari-nari di sekitar tubuh dewa jahat, dan sudut mata dewa jahat berkedut terus-menerus. Situasi stabil 18 atau 99 akan dihancurkan oleh seorang gadis kecil. Bisa dibayangkan suasana hatinya. 4. 3. 2. Bibir Ling Xuang terbuka sedikit, dan dia menghitung dengan keras. Tepat ketika dia menghitung sampai 1, sebuah suara tiba-tiba datang dari dasar lubang besar. Jangan hitung, Ling Xuang. Mata Ling Xuang berkedip dan melihat Luo Zeng merangkak perlahan dari dasar lubang besar ketika dia bangun. Matanya yang awalnya suram tiba-tiba memancarkan vitalitas. Luo Zeng, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak memberikan hati kaki tangannya ke Gunung Taiyi, bukan? Luo Zeng berkata dengan wajah cemberut. Bulu mata Ling Xuang yang panjang terkulai, dan dia berkata dia berbohong kepada Luo Zeng dalam hal ini, dan merasa sedikit tidak nyaman. Ini bukan tanda dari sisi lain yang harus kamu bawa, Luo Zeng berkata dengan tegas. Lepaskan hati kaki tangannya, kembali. Tapi kamu, emosi Ling Xuang naik, dan dia tidak melakukannya, tidak bermaksud menyerah sama sekali. Dewa jahat hanya memiliki satu kehidupan, jika dia tidak ingin mati, dia akan dipaksa mundur sendiri, ini adalah hasil terbaik. Pada saat kritis, apakah kita masih harus mengorbankan seorang wanita? Dewa jahat itu berkata dengan agresif tanpa kehilangan kesempatan. Luo Zeng menatap dewa jahat itu dengan dingin dan berkata, tampaknya kamu memang sangat cemburu dengan hati kaki tangannya, tapi sayangnya kamu sedikit salah, kamu tidak perlu mengorbankan siapapun untuk mengalahkanmu. Suaranya jatuh begitu saja, semburan. Sinar hijau ditembakkan dari atas kepala Luo Zeng. Artefak peradaban langsung muncul di atas kepala Luo Zeng, berputar tanpa henti. Suara Luo Zeng menyebar pada saat yang sama, warisan dunia yang kamu miliki, aku juga punya. Cahaya Qian menyebar dengan Luo Zeng sebagai pusatnya, ditumpangkan pada dunia anti warna hitam dan putih asli, dan area ini mulai berubah terus-menerus. Tanah coklat kuning menjadi sangat halus, dan tampaknya lapisan enamel hijau zamrud diletakkan di atas tanah, gugusan kristal safir seperti biji asli, tumbuh dan memanjang terus-menerus, bunga safir bermekaran. Di dunia yang dikuasai oleh hitam dan putih, nada lain disisipkan, cahaya Qian berpadu kuat, membuat ruang ini semakin aneh dan unik, dengan rasa kebersihan yang unik. Dunia kedua telah datang, dan kedua dunia itu ditumpangkan. Semua orang memperhatikan perubahan di sekitar mereka, dan ekspresi wajah mereka tidak bisa dikatakan aneh. Dunia lain telah datang. Bukankah ini gila? Apakah ini dibuat oleh Luo Zeng? Luo Zeng juga juru bicara peradaban. Di pintu masuk dunia besar Hunyuan, banyak pemimpin juga menatap dengan mata terbelalak. Situasi saat ini di Hunyuan Great World benar-benar melebihi imajinasi mereka. Masuk akal bahwa setiap orang harus menggunakan kemampuan mereka untuk menggali Chaotic Source Spirit, dan kemudian mencapai Chaotic Source Realm. Tetapi pada saat ini, fokus semua orang bukan pada Chaotic Source Spirit Mother, tetapi pada Luo Zeng dan Dewa Jahat. Melihat cahaya biru bermekaran dan dunia turun, Lin Zanting menghela nafas lega. Jika Ling Xuang benar-benar tersesat di dunia besar Hunyuan, Gunung Taiyi mungkin terbalik, dan menurut temperamen Ying Lao, dia mungkin mengejar dan membunuh orang-orang kapal hitam sendirian. Tes-tes setelah Fuxi melihat dunia cahaya biru, senyum tak berdaya muncul di wajahnya, sepertinya selain Ji, ada peradaban lain yang memilihmu, aku tidak tahu berapa peringkat peradaban ini. Ada banyak peradaban yang tersembunyi di pantai lain, ada yang kuat dan ada yang lemah, dan jarak di antara mereka sangat besar.
Jika itu adalah peradaban dengan peringkat ratusan atau bahkan ribuan, itu dianggap sangat lemah, tetapi peradaban di 100 teratas pasti merupakan peradaban yang sangat kuat. Peradaban safir meninggalkan beberapa jejak kaki di pantai lain, dan bahkan bekas kuil safir dihancurkan, dan satu disembunyikan di 13 surga di pantai lain, jadi tidak ada yang mengenali asal-usul dunia ini. Fuxi secara alami tidak tahu bahwa peradaban safir sebelumnya cukup kuat untuk dimasukkan dalam 10 peradaban teratas. San menatap cahaya biru yang tersebar, dan wajah dari wajah yang bergolak akhirnya menunjukkan ekspresi tercengang. Dia berpikir bahwa Luo Zeng akan kalah, bagaimana dia bisa mengharapkan pembalikan seperti itu. Yang lebih tak terbayangkan adalah bahwa Luo Zeng juga bisa turun ke dunia. Karena beberapa alasan khusus, saya tidak ingin turun ke dunia, apalagi menggunakan warisan dunia. Suara Luo Zeng menjadi sangat halus pada saat ini, seolah-olah suara itu berasal dari gua yang jauh, berkedip dekat. Sejak penggabungan senjata peradaban, Luo Zeng telah memahami bahwa ia dapat menurunkan dunia safir, dan bahkan menggunakan sarana warisan dunia untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini adalah bantuan peradaban, tentu saja bukan hanya sepotong papan catur safir sederhana. Tapi begitu kemampuan seperti itu digunakan, gerakannya hebat, dan Luo Zeng belum pernah mencobanya. Dan semangat safir telah mengingatkan bahwa kebencian mereka dengan klan Wukong masih ada, jika itu bukan pilihan terakhir. Cobalah untuk tidak mengekspos senjata peradaban, jadi Luo Zeng menyimpannya di akhir. Baru setelah Ling Xuang benar-benar berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri, dia turun ke dunia safir ini. Rumble, sebuah kristal safir tumbuh dari duri miring di tanah di bawah pertumbuhan kristal safir ini, dengan lembut mengangkat Ling Xuang, memperpanjang jarak ratusan kaki, dan mengirim Ling Xuang ke sisi lain. Kristal safir lain tumbuh dari lubang besar dan secara bertahap mengangkat Luo Zeng. Aku memberimu kebebasan. Kuharap kamu akan melihat dunia ini dengan baik. Kamu jenius, kamu secara alami memenuhi syarat untuk memintanya dari dunia ini, tapi sayangnya kamu terlalu menuntut, haus darah. Aku sangat kecewa. Luo Zeng sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengetuk dengan ringan ke arah dewa jahat. Kristal safir tiba-tiba tumbuh dari tanah dan memukul dewa jahat itu dengan keras. Bang! Ketika tubuh dewa jahat itu terlempar ke udara, kristal safir lain menembus dari tanah dan mengenai dewa jahat itu lagi. Kristal safir tumbuh dari tanah, memanjang ratusan, bahkan ribuan kaki, dan terus-menerus mengenai dewa jahat. Serangan seperti itu dapat sepenuhnya dihindari oleh dewa jahat, tetapi dia tidak berniat mengelak sama sekali. Kristal bertabrakan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa wajah dewa jahat itu penuh kegembiraan dan ekstasi. Sejak memasuki dunia besar sumber kekacauan, kelemahan Luo Zeng adalah kekecewaan terbesarnya. Tetapi setelah dunia lain datang, Luo Zeng akhirnya menunjukkan kekuatan untuk menjadi lawannya. Setelah dipukul puluhan kali, taji tulang lengan dewa jahat itu berputar keluar, melambai di sekelilingnya dengan kecepatan yang memusingkan, semua kristal safir yang mengenai dia hancur, dan dewa jahat itu berkata singkirkan tipuan kecil itu. Ayo pergi. Luo Zeng melirik dewa jahat dengan acuh tak acuh, dan kristal safir di bawah kakinya tumbuh lagi. Kali ini kristal safir tidak mengangkatnya, tetapi membungkus seluruh tubuh Luo Zeng di dalamnya. Dari tepi seluruh dunia safir, sebuah lingkaran cahaya berkelebat. Bukaan terus menyusut, menyatu ke tengah, dan akhirnya menyatu di Luo Zeng. Segera setelah itu, lingkaran cahaya lain berkelebat di permukaan semua safir, lalu dengan cepat menyatu ke tengah. Dengan punggung menghadap dunia safir, Luo Zeng memang bisa menghadapi dewa jahat. Tetapi jika Anda ingin mengalahkan dewa jahat, Anda hanya dapat membuka warisan dunia. Luo Zeng tidak mau membuang waktu. Di bawah kumpulan lingkaran cahaya yang terus-menerus, tubuh Luo Zeng telah mengalami banyak perubahan. Kristal biru tua memadat di alisnya, diikuti oleh rambut, kulit, daging, dan darah warisan. Dunia adalah menggunakan kekuatan yang turun ke dunia untuk membuat perubahan ekstrim pada diri sendiri. Luo Zeng telah dibaptis oleh lingkaran cahaya biru, dan seluruh tubuhnya telah sepenuhnya mengkristal dari awal hingga akhir. Potongan bulu cian tumbuh dari punggungnya, dia sedikit membuka matanya, dan kristal Mitsubishi juga terbentuk di pupil matanya. Pada saat ini, aura Luo Zeng telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, kecuali 5 poin yang mirip dengan penampilan Luo Zeng, yang lainnya berbeda, suara, napas, dan karakteristik semuanya telah hilang. Wow, Luo Zeng mengguncang tubuhnya sedikit, dan kristal yang membungkusnya hancur. Sayap biru tua terangkat sedikit, dan seluruh orang tampak menyatu ke dalam ruang, membumbung tinggi dengan postur yang sangat mulus. Orang-orang dari suku Li Yuan,
Para Ermaus, termasuk para murid Tiangong dan orang-orang dari Lisan hanya bisa melihat ke atas dalam diam. Ini saudara laki-laki Luo Yan. Luo Yan masih terlalu pendiam. Ling Yun dari Lisan membuka mulutnya lebar-lebar. Di masa lalu, Luo Yan sering mengatakan betapa kuatnya kakaknya, dan Ling Yun hanya berpikir bahwa Luo Yan menyombongkan diri. Adalah normal bagi seorang gadis kecil untuk memuja kakaknya. Setelah bertemu, Ling Yun menyadari betapa kuatnya Luo Zeng, setidaknya di antara rekan-rekan Lisan, pada dasarnya tidak mungkin menemukan keberadaan yang dapat bersaing dengannya. Melihatnya sekarang, deskripsi Luo Yan tentang masa lalu kakaknya benar-benar terlalu sederhana. Belum lagi rekan-rekan, bahkan pendahulu yang melangkah ke alam sumber caotik dan naik ke alam keinginan tidak dapat bersaing dengan Luo Zeng saat ini. Dewa jahat menatap Luo Zeng yang seperti kristal, seolah-olah melihat seorang kekasih yang membuat jantungnya berdebar, dan kegembiraan di wajahnya meluap. Bagus sekali, aku sangat menyukainya saat dia berbicara. Dia menyilangkan tangannya. Taji tulang hitam mengarah keluar, dan seluruh orang berputar di tempat, seperti angin puyuh hitam. Takut, diikuti oleh angin puyuh, itu bergoyang sedikit. Tampaknya sebuah tangan besar menarik garis lurus hitam di langit, yang melewati tubuh Luo Zeng. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa lagi ditangkap oleh penglihatan. Semua orang hanya melihat bahwa Luo Zeng tidak bergerak, tetapi lengannya yang mengkristal telah patah. Dewa jahat tetap berada 100 kaki di belakang Luo Zeng, memegang tangan kanan yang mengkristal dan menggerogotinya di mulutnya. Kristal virus itu rapuh dan keras, dan dewa jahat itu menggigit dengan suara berderak, tetapi setelah beberapa saat, lengan kungfu sudah ditelan bersih oleh dewa jahat. Rasanya enak, Tulhu bertepuk tangan, dan menjatuhkan pecahan kristal yang tersisa. Ada tatapan aneh di mata Luo Zeng, dan kecepatan dewa jahat itu meledak dalam sekejap benar-benar mengejutkannya, yang menunjukkan bahwa dewa jahat sebelumnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kecepatannya bagus, kata Luo Zeng sambil mengguncang tubuhnya sedikit, dan lengan biru kehijauan tumbuh dari patahan. Terima kasih atas pujiannya, lalu lakukan lagi. Kali ini kepalamu. Setelah kata dewa jahat, itu berubah menjadi angin puyuh hitam lagi. Garis hitam tipis melintasi langit sekali lagi melintasi tubuh Luo Zeng. Masih belum ada yang bisa melihat dengan jelas detail pertarungan antara keduanya. Semua orang hanya melihat Luo Zeng sedikit gemetar di udara. Setelah dewa jahat melayang di udara, tangannya kosong, tidak hanya gagal mengambil kepala Luo Zeng, dia kehilangan satu kaki. Kaki yang diubah oleh energi hitam muncul di tangan Luo Zeng. Luo Zeng mengangkat kaki dewa jahat itu dan mengguncangnya dengan ringan, membuangnya ke tanah sesuka hati. Warisan dunia adalah metode yang sangat kuat yang dapat memberi energi pada diri sendiri dalam waktu singkat. Segala sesuatu di dunia safir dibentuk oleh kristal safir, dan makhluk di dunia safir juga hidup di dalam kristal warisan dunia yang turun adalah mengkristalisasi Luo Zeng sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk dunia anti warna hitam dan putih yang diturunkan oleh dewa jahat, itu juga merupakan tubuh energi hitam murni yang mengubah dewa jahat menjadi tubuh energi hitam murni. Lengan patah dan kaki pendek tidak berbahaya sama sekali, dan kaki yang dicabut oleh Luo Zeng tumbuh kembali dalam sekejap mata. Hoa, hoa, keduanya saling serang lagi. Dewa jahat dikenal karena kekuatan ledakannya, dan dia dapat mendorong kecepatannya hingga ekstrim dalam waktu singkat, yang luar biasa cepat. Luo Zeng cerdik, dan selalu bisa menghindarinya dengan cara yang luar biasa dan kemudian melakukan serangan balik. Orang-orang di bawah tercengang. Keduanya bermain membongkar bagian tubuh. Merobek lengan sebentar, mematahkan tubuh sebentar, sungguh aneh. Aku belum pernah melihat pertarungan seperti ini. Datang ke dunia dan mendapatkan tingkat warisan dunia pertempuran hampir hanya terjadi pada juru bicara utama. Dan sebagai juru bicara sebuah peradaban, mungkinkah itu orang yang paling kuat di dunia induk? Hanya kali ini ada dua pengecualian. Luo Zeng dan Dewa Jahat menemukan senjata peradaban dalam 13 hari dunia warna, dan ada konfrontasi pada tingkat ini. Kekuatan kedua alat peradaban itu masih terkompresi dalam dunia warna. Jika kedua peradaban besar ini dapat kembali ke alam keinginan, atau bahkan surga yang lebih tinggi, kekuatan yang mereka tunjukkan hanya akan semakin menakutkan. Jadi tidak hanya para jenius di dunia hebat Hunyuan yang belum pernah melihatnya, tetapi bahkan keberadaan seperti Fuxi pun tercengang. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Fuxi, turun ke dunia yang beradab dan menggabungkan warisan dunia bukanlah hal yang asing, tetapi dua lelaki kecil yang bahkan belum melangkah ke alam sumber caotik, turun ke dunia, menggabungkan warisan dunia untuk bertarung. Ini terdengar terlalu sulit dipercaya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Tidak peduli tingkat apa tubuh dibongkar,
Luo Zeng dan Dewa Jahat selalu dapat pulih dalam sekejap. Saat jumlah tabrakan antara dua garis satu hijau dan satu hitam meningkat, Luo Zeng secara bertahap menang. Peradaban safir yang dia andalkan bahkan lebih baik. Apalagi dengan sepasang sayap Wing King yang turun dari dunia safir, teknik tubuh yang diberikan kepada Luo Zeng hampir membanggakan peradaban lain. Setelah Luo Zeng secara bertahap beradaptasi dengan kecepatan Dewa Jahat, dia menunggu Dewa Jahat dengan sikap menunggu pekerjaan. Setiap kali Dewa Jahat berubah menjadi garis hitam dan bergegas ke arahnya, sayap biru di punggungnya sedikit bergetar, dan tubuhnya hampir tidak bisa bergerak dalam jarak satu kaki, sehingga dia dapat dengan mudah menghindari dampak dari Dewa Jahat. Retak. Selama pertemuan keduanya, Luo Zeng merobek salah satu lengan Dewa Jahat dan jatuh ke tanah. Pada awalnya, Luo Zeng tidak berurusan dengan anggota tubuh Dewa Jahat yang patah, tetapi hanya membuangnya sesuka hati. Tunggul yang tumbang diam-diam larut menjadi bola energi hitam, menghilang ke dunia hitam dan putih. Luo Zeng, energi keseluruhan dari dunia yang jatuh tetap tidak berubah, dan pihak lain dapat menggunakannya kembali, dan kamu dapat menyegelnya, suara roh giok keluar lagi. Mata Luo Zeng berkedip sedikit, dan dia mengerti masalahnya. Terus-menerus merobek anggota tubuh Dewa Jahat yang patah, jika tidak ditangani, konsumsi energinya akan sangat kecil, sehingga pertarungan tidak akan ada habisnya. Ketika Dewa Jahat menyerang lagi, Luo Zeng merobek salah satu kaki Dewa Jahat itu. Kali ini, ketika Luo Zeng melemparkan kakinya ke tanah, kristal safir tiba-tiba tumbuh di tanah, permukaan kristal safir itu seperti kalsedon, langsung membungkus kaki Dewa Jahat itu. Kaki yang terbungkus kristal safir tidak bisa hilang, seperti serangga yang terbungkus ambar, tersegel di dalamnya selamanya. Dewa Jahat mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini, dan tanpa banyak berpikir, dia menyerang Luo Zeng lagi. Swoosh! Dalam konfrontasi terus-menerus antara keduanya, Luo Zeng menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit. Kristal safir menonjol dari tanah. Beberapa dari kristal safir ini menyegel setengah dari tubuh Dewa Jahat, dan beberapa menyegel lengan. Ada berbagai bagian tubuh Dewa Jahat. Setelah beberapa saat, ada ratusan anggota tubuh yang patah di bawah, yang terlihat sangat aneh. Anggota tubuh yang robek dari Dewa Jahat kehilangan cara untuk memulihkan energi. Tubuh Zhang Su yang awalnya tinggi mulai menyusut terus-menerus di bawah kelahiran kembali berulang kali dari anggota tubuh yang patah, menyusut dari Zhang Su menjadi 9 kaki menjadi 7 kaki, dan 7 kaki menjadi 4 kaki. Meski Dewa Jahat itu masih ganas dan tidak normal, ukuran tubuhnya sudah seukuran anak biasa. Tubuh Dewa Jahat menjadi lebih kecil. Luo Zeng menyegel tunggulnya, dan dia tidak bisa menyerapnya kembali. Dewa Jahat akan dikalahkan jika ini terus berlanjut. Ada juga senyum tipis di wajah San, jadi jauh, dia akhirnya melihat kekalahan Dewa Jahat. Metode Luo Zeng tidak pintar, tetapi langsung dan efektif. Bagaimana mungkin Dewa Jahat tidak menyadari situasi ini? Ada cahaya hitam samar di matanya, dan ketika dia bergegas ke Luo Zeng lagi, dia tiba-tiba mengubah arahnya, menggambar busur vertikal ke bawah, dan tujuannya adalah tunggulnya sendiri. Hancurkan kristal safir terkutuk ini, dan anggota tubuh ini dapat diubah menjadi energi, kembali ke seluruh dunia, dan menyatu menjadi tubuh sendiri. Sejak awal segel, Luo Zeng telah memperkirakan bahwa Dewa Jahat akan mengambil langkah ini, bagaimana dia bisa membiarkannya berhasil dengan mudah. Tusuk, tusuk, tusuk. Satu demi satu kristal safir naik dari tanah, seperti pipa tipis yang menonjol keluar, dan anggota tubuh Dewa Jahat yang patah mengalir dengan cepat ke dalam kristal safir. Hampir dalam sekejap mata, periode ini, semua anggota tubuh yang tersisa diangkut ke tepi dunia safir, dan didistribusikan secara merata. Wajah Dewa Jahat menjadi gelap, dan dia bergegas menuju lengan yang paling dekat dengannya. Lengan itu mengalir dengan cepat di sepanjang bagian dalam kristal safir, tetapi kecepatan Dewa Jahat selalu lebih cepat. Kang Dang, kristal safir yang rapuh dan keras dengan mudah dihancurkan oleh Dewa Jahat. Saat lengan yang terpotong itu hancur, itu berubah menjadi gumpalan energi hitam dan menghilang ke dunia. Sedangkan untuk tubuh Dewa Jahat, itu ukurannya sedikit meningkat. Tetapi ketika dia baru saja menghancurkan lengan yang patah, Luo Zeng telah menempel pada Dewa Jahat dari sudut yang aneh, dan tangannya yang tertutup kristal tiba-tiba digesek, dan kaki Dewa Jahat itu dirobek lagi oleh Luo Zeng. Tepat ketika kedua kaki meninggalkan tubuh Dewa Jahat, dua kristal safir di bawah, seperti ular berbisa yang mengintai, tiba-tiba mengulurkan tangan, membungkus kedua kaki di dalamnya, dan dengan cepat mengirimnya pergi. Kamu si jahat, Tuhan akhirnya mengungkapkan. Dari cemberut, ada sedikit ketakutan di wajah marah. Kamu pikir kamu bisa menjadi seberapa kecil? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum.
Dewa jahat memelototi Luo Zeng, dan kemudian bergegas menuju tunggul berikutnya. Pada metode tubuh, Dewa jahat awalnya lebih lemah dari Luo Zeng, dan Luo Zeng dapat dengan bebas mengontrol transmisi semua anggota tubuh Dewa jahat yang tersisa, bagaimana dia bisa mengambilnya dengan mudah. Setiap kali Dewa jahat mengandalkan kekuatan ledakan yang kuat untuk mendekati tunggul, Luo Zeng selalu dapat mengikuti di belakang. Tulhu tidak mendapatkan apa-apa, atau lebih banyak bagian tubuhnya dipotong oleh Luo Zeng dalam hal ini, bahkan ketika Tulhu melakukan serangan balik, Luo Zeng menjadi semakin santai. Warisan dunia memberi Dewa jahat energi, yang dibagi dan dimakan oleh Luo Zeng sedikit. Setelah beberapa saat, Dewa jahat menyusut dari 4 kaki menjadi 3 kaki, dan kemudian berubah dari 3 kaki menjadi 2 kaki pada akhirnya, Dewa jahat itu hanya seukuran bayi. Warisan dunia harus menjadi pilihan terakhirmu. Luo Zeng mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Dewa jahat tidak jauh, hancurkan tubuh jiwamu, tubuh aslimu akan muncul. Aktifkan setelah warisan dunia. Seluruh tubuh fisik akan diberi energi, dan tubuh akan dibedakan di seluruh dunia. Ini adalah kasus Tulhu, begitu pula Luo Zeng. Ada 2 cara untuk membunuh yang kuat yang membuka warisan dunia, menghabiskan energinya, memaksa tubuh fisik aslinya muncul, atau langsung menghancurkan seluruh dunia. Sulit bagi Luo Zeng untuk menghancurkan dunia hitam dan putih Dewa jahat, tetapi Luo Zeng memiliki cara untuk mengkonsumsi energi dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat dunia ini, itu masih merupakan tanda dari pihak lain, dan energi yang terkandung masih terbatas. Jadi Luo Zeng memotong setiap bagian dari Dewa jahat, yaitu, menyegel sebagian energinya dalam kristal safir. Melihat dirinya dibongkar sedikit demi sedikit, Dewa jahat kecil itu melayang di udara, menatap Luo Zeng tidak jauh, sudut matanya terus berkedut. Pada saat ini, dia merasa bahwa gambar Luo Zeng lebih tinggi lagi. Dia ingat perhitungan pertamanya tentang Luo Zeng. Perhitungannya, rencananya, awal dari ambisinya, dan bahkan ekspektasi wanitanya terhadapnya, semuanya tampak sangat konyol di depan Luo Zeng. Perasaan tidak berdaya Tulhu saat itu masih segar dalam ingatannya. Setelah Dewa jahat pingsan, dia secara bertahap mengenali kebenaran dunia ini, memahami kekuatan sejati Luo Zeng, dan dengan panik melahap, menjelajahi, dan berlatih di pantai lain, sampai Sentu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki siapapun di bawah sumber kekacauan. Rilem, mampu bertarung. Tetapi Dewa jahat lebih tahu tentang dirinya sendiri. Dia yang telah mengintegrasikan peradaban, belum lagi mereka yang berada di bawah alam sumber caotik, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam sumber caotik mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Memasuki sisi lain dan bersentuhan dengan apa yang disebut jenius dari berbagai klan, dia juga lemah di hadapannya. Kecuali gunung yang bisa membuatnya merasa sedikit licik, hampir tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman sekecil apapun padanya, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa melawan Luo Zeng. Ini adalah pencipta Anda sendiri. Melihat Luo Zeng yang seperti kristal mengepakkan sayapnya dan terus membongkar dirinya sendiri, Dewa jahat itu menunjukkan senyum lega, dan kemudian tubuhnya setinggi 1 kaki tiba-tiba runtuh, dan energi hitam yang tersisa menghilang ke segala arah. Pada saat yang sama, suara Dewa jahat bergema di dunia warna hitam dan putih terbalik ini. Luo Zeng, aku sangat mengagumimu karena bisa melakukan ini, tapi terlalu naif bagimu untuk berpikir bahwa kamu bisa memenangkanku seperti ini. Karena aku telah dipaksa sampai titik ini, aku hanya bisa menunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan abadi, kesempurnaan penghancuran. Boom! Seluruh dunia hitam dan putih mulai bergetar, dan bahkan Gyokcian yang ditumpangkan di atasnya banyak hancur, dan nafas kehancuran menyebar ke seluruh dunia, seolah-olah pemandangan akhir akan datang kedatangan. Li Yuan dan yang lainnya masih berkonsentrasi untuk bertarung melawan tubuh induknya, dan mereka tidak terlalu memperhatikan Ren Luo Zeng dan Dewa Jahat yang bertarung dalam kegelapan. Tapi dengan perubahan drastis di dunia ini, ekspresi mereka juga berubah drastis. Sekelompok riak hitam muncul di langit, dan ular hitam besar berkaki 4 merayap di riak itu. Ular hitam berkaki 4 ini meringkuk menjadi bola dan berubah menjadi meteorit besar yang jatuh dari langit. Jatuh. Ketika Luo Zeng merasakan kekuatan meteorit, pupil Luo Zeng tiba-tiba menyusut, bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah menghabiskan hampir semua energinya, dan kekuatan meteorit ini tidak terbayangkan. Kekuatan Luo Zeng tidak dapat diperkirakan sama sekali, hanya merasakan nafas kehancuran, Luo Zeng akan memiliki ketakutan naluriah di dalam hatinya. Yang lebih menakutkan adalah ada lebih dari 1 ular hitam besar berkaki 4. Setelah lebih banyak ular hitam berkaki 4 muncul, mereka meringkuk menjadi bola dan perlahan berubah menjadi meteorit hitam. Jika meteorit ini jatuh, mereka mungkin menghancurkan segalanya di dunia hitam putih ini.
Hahaha, di dunia anti warna hitam dan putih ini, suara dewa jahat terdengar lagi. Luo Zeng, takutlah. Aku suka melihat wajahmu sekarang. 3110.